Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Inilah 3 golongan jenazah yang jasadnya masih utuh, tidak membusuk di alam kubur. Siapakah 3 golongan tersebut? Setiap makhluk yang bernyawa tentu akan mengalami kematian. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindari takdir ini, dan berakhir terkubur di liang lahat ketika jasad bersatu dengan tanah. Maka akan terjadi proses pembusukan mayat, mikroba yang hidup di dalam usus, dan enzim-enzim yang terlepas dari sel-sel tubuh. Setelah manusia tersebut meninggal, proses pembusukan ini juga dibantu oleh larva-larva yang berkembang biak dengan sangat cepat. Hingga dalam waktu sekejap, tubuh tinggal telulang belulang. Namun ternyata tidak semua tubuh orang meninggal akan membusuk dan hancur. Ada beberapa jasad meskipun sudah terkubur di dalam tanah tetap utuh dan tidak membusuk atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Siapa sajakah yang jasadnya tidak akan membusuk tersebut? Adapun orang-orang yang jasadnya tidak membusuk setelah ia meninggal dunia dan dikuburkan. Yang pertama adalah para nabi. Para nabi adalah sosok yang senantiasa memperjuangkan agama Islam. Memperjuangkan agama Islam menjadi amalan yang paling tertinggi bagi seorang muslim. Setiap penderitaan kesusahan yang dialami para pejuang ini dibayar oleh Allah dengan surga yang abadi. Orang-orang inilah yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya kemuliaan di akhirat kelak, bahkan ketika mereka wafat pun jasadnya tidak akan membusuk di dalam tanah. Rasulullah menjelaskan dalam sabdanya bahwa jasad para nabi tidak akan membusuk karena dimakan binatang tanah. Sesungguhnya yang paling utama di antara hari kalian adalah hari Jumat. Pada hari ini Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari ini pula terjadi peniupan sangkakala dan kematian massal. Maka perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari ini karena sholawat kalian itu akan diperlihatkan kepadaku. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana sholawat kami akan diperlihatkan kepadamu, sedang jasadmu telah lapuk dan remuk?" Maka beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah mengharamkan binatang tanah memakan jasad para nabi." Hadis riwayat An-Nisai dan Ibnu Majah. Yang kedua, para syuhada dan ahli jihad fisabilillah. Selain para nabi, ternyata jasad para syuhada dan ahli jihad fisabilillah yang senantiasa memperjuangkan agama Islam juga tidak akan membusuk, walaupun sudah dikubur di dalam tanah. Hal ini sebagaimana telah termaktub dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 154. Pada zaman Rasulullah juga ditemukan jasad yang tidak membusuk walaupun sudah terkubur selama 6 bulan. Jabir bin Abdillah bercerita tentang menjelang perang Uhud. "Ayahku memanggilku pada malam hari. Ia berkata, 'Aku akan merasa jadi orang pertama yang gugur di antara sahabat Rasulullah. Sungguh aku tidak meninggalkan seorang pun yang lebih aku sayangi dibanding kamu di samping diri Rasulullah. Sesungguhnya aku memiliki hutang, maka lunasilah dan bersikaplah yang baik kepada saudara-saudara perempuanmu.' Keesokan harinya, ia pun menjadi orang pertama yang gugur. Ia dimakamkan bersama yang lain dalam satu kubur. Membiarkan ayahku berbagi kubur dengan orang lain.
karena selama 6 bulan. Kemudian aku membongkar makamnya dan mengeluarkannya. Ajaibnya jasadnya masih utuh, seperti ketika aku menguburkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, jasad alim ulama yang menegakkan kalimat Allah. Ternyata para alim ulama yang senantiasa menegakkan kalimat Allah juga mendapat kemuliaan berupa tidak akan membusuk jasad mereka setelah dikubur. Tentu saja ini merupakan kabar gembira bagi mereka yang senantiasa menyebarluaskan kebajikan. Hal ini sudah banyak yang ditemukan secara langsung pada masa ini. Itu semua merupakan salah satu nikmat dari Allah bagi ahli kubur tersebut. Dr. Abdul Hamid Al-Quwadah mencoba untuk menemukan jawabannya lewat sebuah penelitian menurut hasil risetnya, diuraikan dalam sebuah buku yang berjudul Al-Muqrobat wa Karomatus Syuhada. Menjelaskan mikroba-mikroba itu tidak merusak jasad para nabi dan syuhada, disebabkan Allah lah yang memerintahkan mikroba tersebut berbuat demikian. Allah menciptakan mikroba, membuat sunatullah bahwa tugas mikroba menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Maka dia pula yang bisa mengubah sunatullah itu. Sesungguhnya, sesuatu yang dikehendakinya, mikroba adalah makhluk yang sangat patuh kepada penciptanya. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran kita semua. Wallahu a'lam bishawab.